Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Hieronymus Tangi, SPD MPD, selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Anselmus Boy Baunsele, SPD MSc, selaku dosen pembimbing 2. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Agnes Novianti Balahegi, semester 7, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Peningkatan Prestasi Belajar Siswa pada Materi Sifat Koligatif Larutan kelas 12 IPA melalui pengembangan media video pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Subpokok yang akan dibahas bab 1, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Bab 2, kajian pustaka, dan bab 3, metode penelitian. Yang pertama, latar belakang, saya akan membahas tentang kimia. Kimia merupakan ilmu yang mempelajari gejala dan fenomena yang terjadi di alam berdasarkan susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi. Salah satu materi dalam pembelajaran kimia di SMA yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan memiliki karakteristik materi yang umumnya tidak mudah dikuasai, dan para siswa mendapat kesulitan untuk memahaminya. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan yang pertama, bagaimana proses peningkatan belajar siswa, pengembangan media video pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada materi sifat koligatif larutan untuk kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Halmahera. Yang kedua, bagaimana penilaian validator terhadap kelayakan peningkatan prestasi belajar siswa pada materi sifat koligatif larutan melalui pengembangan media video pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Dan yang ketiga, bagaimana penilaian guru dan respon siswa terhadap peningkatan prestasi belajar siswa pada materi sifat koligatif larutan di kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Halmahera. Tujuannya, yang pertama, untuk peningkatan proses belajar siswa, pengembangan media video pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada materi sifat koligatif larutan. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan peningkatan belajar siswa, pengembangan media video pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada materi sifat koligatif larutan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui penilaian guru dan respon siswa terhadap peningkatan belajar siswa, pengembangan media video pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada materi sifat koligatif larutan untuk kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Halmahera. Manfaatnya, yang pertama, bagi siswa, memberi pengalaman belajar dengan suasana menyenangkan dan baru bagi siswa. Dengan menggunakan media yang lebih konkret terhadap siswa, mudah memahami penjelasan guru terhadap mata pelajaran kimia, khususnya pada sifat koligatif larutan. Bagi peneliti, menambah keyakinan dalam memecah suatu masalah untuk peneliti sendiri, melatih peneliti dalam bertanggung jawab, juga menambah wawasan dan pengalaman. Bagi sekolah, bila peneliti ini selesai dilaksanakan di sekolah, dalam hal ini sekolah dapat mengambil manfaat dengan adanya pengembangan media video yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dan dapat dijadikan sebagai masukan data atau rujukan dalam pengambilan suatu keputusan dalam proses pembelajaran di masa yang akan datang. Batasan masalah. Media video pembelajaran dikembangkan berupa multimedia pembelajaran interaktif berbasis pendekatan saintifik. Prosedur pengembangan media pembelajaran berdasarkan pada kerangka pengembangan media video. Bab 2, kajian pustaka.
Pertama, pengembangan media video pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang merupakan kombinasi antara perangkat lunak dan perangkat keras. Manfaat media pembelajaran dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Untuk mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran yaitu: yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisien dalam waktu dan tenaga. 5. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi yang diproses. Dan 8. Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Ketiga, ada pendekatan saintifik. Menurut Suryo Subroto, menyatakan bahwa pendekatan saintifik diartikan sebagai suatu prosedur mengajar yang mementingkan pengajaran, perseorangan, memanipulasi objek, dan lain-lain. Percobaan sebelum sampai pada generalisasi, sebelum siswa sadar akan pengertian, guru tidak menjelaskan dengan kata-kata, menggunakan pendekatan saintifik dalam proses belajar mengajar, memperkenankan siswa-siswanya menemukan sendiri informasi yang akan secara tradisional biasa diberitahukan atau diceramahkan saja. Hasil belajar. Pengertian hasil belajar merupakan perolehan yang menjadi hasil belajar. Jadi hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor psikologis. Dan faktor instrumental. Pada materi sifat koligatif larutan, menganalisis fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan hasil percobaan. Yang pertama, menjelaskan pengertian sifat koligatif larutan. Yang kedua, menentukan penurunan titik beku larutan dan kenaikan titik didih larutan. Yang ketiga, menjelaskan konsentrasi larutan. Yang keempat, menjelaskan hubungan konsentrasi larutan dengan sifat koligatif larutan. Yang kelima, menganalisis fenomena sifat koligatif larutan. Kerangka berpikir. Penelitian ini berjudul Pengembangan Media Video Pembelajaran melalui pendekatan saintifik pada materi sifat koligatif larutan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelayakan perangkat media video pembelajaran, validitas media video pembelajaran, respon siswa terhadap media video pembelajaran, dan hasil belajar siswa, serta dapat membantu siswa dalam memahami materi pada proses kegiatan belajar mengajar dan mempermudah guru untuk memberikan pengajaran kepada siswa. Karena dengan adanya penelitian yang berbasis video animasi, maka guru bisa memberikan materi secara berulang-ulang tanpa tatap muka dengan siswa. Hipotesis. Berdasarkan uraian pada latar belakang, tinjauan pustaka, dan kerangka berpikir, maka dapat diajukan hipotesis. Yang pertama, bagaimana kelayakan perangkat pembelajaran yang dikembangkan dengan penerapan pendekatan saintifik dengan media video pembelajaran pada materi sifat koligatif larutan kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Halmahera tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, bagaimana validitas media video pembelajaran dengan kembangkan penerapan pendekatan saintifik dengan media video pembelajaran pada materi sifat koligatif larutan kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Halmahera
pada tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap pengembangan media video pembelajaran melalui pendekatan saintifik pada materi sifat koligatif larutan kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Halmahera. Yang keempat, bagaimana hasil belajar siswa melalui media video pembelajaran dengan dikembangkan penerapan pendekatan saintifik melalui media video pembelajaran pada materi sifat koligatif larutan kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Halmahera. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek secara alamiah, di mana peneliti ini adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara positif. Adapun prosedur pengembangan media video pembelajaran. Tahap pertama, analisis ujung depan. Tahap ini guru memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi siswa dalam pembelajaran sifat koligatif larutan. Analisis siswa. Pada tahap ini guru menyusun media yang sesuai dengan karakteristik siswa. Analisis konsep. Pada tahap ini, guru menyusun konsep-konsep utama yang akan diajarkan dan menyusun serta mengaitkan konsep yang satu dengan yang lain. Analisis tugas. Pada tahap ini, guru menyusun tugas sesuai dengan kompetensi dasar pada materi sifat koligatif larutan. Perumusan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, guru melaksanakan RPP dengan model pendekatan saintifik dan menerapkan pendekatan discover learning. Tahap kedua, penyusunan tes. Guru menyusun kisi-kisi dan soal untuk melakukan tes terhadap kemampuan kognitif siswa. Pemilihan media. Guru memilih media saintifik sebagai media yang digunakan dalam pembelajaran. Pemilihan format. Guru memilih format pengembangan yang sesuai dengan desain, isi rancangan pembelajaran, pilihan strategi, pendekatan, metode pembelajaran, dan sumber belajar. Memiliki format harus sesuai dengan media pembelajaran yang akan diterapkan. Rancangan awal guru merancangkan RPP, LKS, atau LKPD untuk diuji coba sebelum masuk kelas. Tahap yang ketiga, validitas ahli. Para ahli materi dan media akan melakukan penilaian serta diikuti oleh revisian. Uji coba pengembangan. Peneliti akan melakukan uji coba sampai mendapatkan hasil yang valid dari data yang dikembangkan dengan media pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik pada materi sifat koligatif larutan. Tahap yang keempat, pada tahap ini akan dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya. Terima kasih.